Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di channel ini. Pembahasan kita adalah tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Oke anak-anak saya sekalian, dalam bahasa Arab, jujur ini semakna dengan as-siddiq, yang berarti benar. Lawan katanya adalah dusta atau kadzib. Secara istilah, jujur atau as-siddiq bermakna yang pertama, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan kita. Jadi antara ucapan sama perbuatan harus selaras. Kalau ada warna merah, ya bendanya harus merah. Jangan kayak orang buta warna. Bendanya warna putih dibilang hitam. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Ini yang menjadi dilema di saat akhir zaman ini. Banyak informasi yang beredar itu hoax, makanya hati-hati. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati, dan sesuatu yang baik tidak akan bercampur dengan kedustaan. Jadi sebenarnya sifat jujur ini harus tegas dari hati. Karena hati ini tidak pernah bisa berbohong. Mulut bisa berdusta tapi hati tidak. Mungkin kita sama-sama pernah merasakan. Ketika kita melakukan kedustaan atau bicara bohong, tapi hati kecil kita menolak. Inilah fitrah ini. Jadi fitrah manusia diciptakan oleh Allah itu penuh dengan kejujuran. Imam Al-Ghazali bagi sifat jujur ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak. Apa itu? Yaitu dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya. Dan itu dilandaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Tidak ingin dipuji oleh makhluk. Jadi dia jujur itu karena murni demi Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dihormati oleh manusia atau yang lain. Yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan. Yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Dia tidak berkata kecuali dengan jujur. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dia termasuk jujur jenis yang kedua. Menepati janji termasuk jujur jenis yang kedua, yaitu jujur dalam perkataan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi diri. Maksudnya begini. Ketika seseorang itu mengamalkan sebuah amal ibadah, nilai kejujuran dalam beribadah, dia itu benar-benar muncul dari hatinya. Tidak dibuat-buat. Jadi jujur dalam amalia ini lebih dekat dengan akhlak. Contohnya begini. Kita dari kecil kan dibiasakan untuk setiap melewati orang tua, kita disuruh dulu waktu kecil untuk membungkukkan badan sebagai penghormatan. Dan ini menjadi kebiasaan. Akhlaknya ini menjadi kebiasaan. Jadi sampai gede pun ketika kita melintas di depan orang tua, secara otomatis, bukan karena dibuat-buat, secara otomatis tubuh kita membungkuk untuk menghormati. Kalau orang Jawa sambil bilang amin, kalau orang Indonesia bilang permisi. Inilah yang dimaksud dengan kejujuran amaliyah. Dia jujurnya itu memang benar-benar dari hatinya, muncul secara spontan karena proses pembiasaan. Kejujuran merupakan fondasi atas tegaknya suatu nilai-nilai kebenaran. Karena jujur identik dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 70.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Orang yang beriman, perkataannya harus sesuai dengan perbuatannya. Karena sangat berdosa besar bagi orang-orang yang tidak mampu menyesuaikan perkataannya dengan perbuatan. Atau berbeda apa yang di lidah dan apa yang diperbuat. Dalam surah As-Saff, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan." Pesan moral ayat tersebut tidak lain memerintahkan satunya perkataan dengan perbuatan. Karena berdusta itu termasuk dosa besar. Mengucapkan sesuatu yang tidak disertai dengan perbuatan itu menggambarkan kepribadian seorang pembohong. Jujur adalah sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu yang diamanatkan, baik berupa harta maupun tanggung jawab. Orang yang melaksanakan amanat disebut dengan al-amin, yakni orang yang terpercaya, jujur, dan setia. Dinamakan demikian karena segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya menjadi aman dan terjamin dari segala bentuk gangguan, baik yang datang dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Sifat jujur dan terpercaya merupakan sesuatu yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan, seperti dalam kehidupan rumah tangga, perniagaan, perusahaan, dan hidup bermasyarakat. Di antara faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW berhasil dalam membangun masyarakat Islam adalah karena sifat-sifat dan akhlaknya yang sangat terpuji. Salah satu sifatnya yang menonjol adalah kejujurannya sejak masa kecil sampai akhir hayat. Perilaku jujur dapat mengantarkan pelakunya menuju kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Jujur adalah sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu yang diamanatkan, baik berupa harta maupun tanggung jawab. Makanya Nabi Muhammad itu disebut dengan Al-Amin, orang yang terpercaya, jujur dan setia. Kejujuran juga akan mengantarkan seseorang mendapatkan cinta kasih dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kebohongan adalah kejahatan tiada tara yang merupakan faktor terkuat yang mendorong seseorang untuk berbuat kemungkaran dan menjerumuskannya ke jurang neraka. Jadi kalau dusta ini itu biasanya akan ditutupi dengan kedustaan-kedustaan yang lain. Jadi nggak bisa sekali aja berbohong. Makanya jujurlah walau itu pahit.
kebohongan. Kita berlagak menjadi orang kaya, padahal secara materi kita tidak kaya, tapi karena takut dicaci dan dimaki, dihina, kita menunjukkan eksistensinya. Jadi ini bisa jadi bahan pembelajaran buat kita dari kisah yang ada di atas. Dunia, oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.